Surat lamaran adalah dokumen mandiri yang kamu serahkan kepada calon tempat kamu bekerja dan berisi pernyataan minatmu pada suatu posisi. Surat lamaran kerja menjelaskan siapa dirimu sebagai sosok profesional dan individu. Surat itu harus menyoroti prestasi dan keterampilanmu agar membantumu mendapatkan perhatian manajer perekrutan atau perekrutan yang bertanggung jawab untuk meninjau aplikasi tersebut. Sebut saja HRD. Ketika ditulis dengan baik, surat ini akan mengantarmu pada tahap wawancara dan tentu saja HRD akan menyoroti kualifikasi utama yang membuatmu cocok untuk posisi yang kamu lamar. Surat lamaran kerja harus dapat mengesankan HRD dan membuatmu berbeda dari pelamar lainnya. Dalam surat lamaran, kamu mungkin juga ingin menunjukkan keakraban dengan perusahaan tempat kamu melamar. Kamu dapat berbicara tentang bagaimana tujuan dan aspirasi profesionalmu yang selaras dengan sasaran visi dan misi perusahaan. Penting untuk menggunakan surat lamaran pekerjaan sebagai cara untuk menampilkan aspek kepribadianmu. Ingat, kesanmu pada perusahaan pertama kali hadir melalui surat lamaranmu. Jangan berpikir tulisan tidak bisa menampilkan citra atau kesan. Coba saja kamu kirim tulisan I love you dan emot love ke pacarnya temanmu atau janda sebelah rumahmu, maka kamu akan merasakan sensasinya. Muhehe. Saat menulis surat lamaran untuk suatu pekerjaan, ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan semua informasi yang diperlukan terbaca oleh HRD. Memastikan memasukkannya informasi tentang dirimu dan pengalaman profesionalmu akan menarik bagi manajer perusahaan. Itu sama kayak kamu melamar cewekmu. Pastikan kamu sudah terlihat matang dan siap untuk membangun rumah tangga. Ini bukan tentang kamu pengalaman atau tidak, sudah pernah bekerja atau masih perjaka dalam pekerjaan, tapi ini adalah tentang kesiapanmu dalam pekerjaan di suatu perusahaan yang akan kamu tuju. Pertama, pastikan kamu sudah melakukan review atau tinjauan informasi tentang perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Sama kayak kamu mau nikahin cewek, pastikan kamu kenal keluarganya dan tahu kalau kamu nikahin dia buat jadi suaminya, bukan jadi majikan cewekmu. Luangkan waktu untuk meninjau informasi perusahaan yang kemungkinan dapat kamu temukan di situs web perusahaan, serta daftar posisi yang ingin kamu sasar. Bandingkan kualifikasi dan pengalamanmu dengan daftar keterampilan dalam posting di informasi tersebut. Kamu mungkin juga ingin memikirkan pengalaman spesifik yang telah kamu persiapkan untuk peran tersebut, seperti memimpin tim atau mengelola acara besar. Intinya, informasi tentang perusahaan yang kamu ketahui akan menjadi senjata kesiapanmu untuk masuk ke perusahaan tersebut. Logikanya, jangan nembak cewek kalau belum kenal dia baik. Percayalah, sesungguhnya kamu adalah kaum yang merugi. Muhehe. Kedua, jangan lupa untuk menulis dengan format profesional. Saya sudah jelaskan pada topik sebelumnya, menjadi formal bukan menjadi kaku, tapi menjadi sopan. Surat lamaran harus lebih profesional daripada kartu ucapan terima kasih atau email kepada rekan kerja atau teman, apalagi grup WhatsApp keluargamu yang jayus itu. Muhehe. Penyelarasan dokumen harus mencakup spasi tunggal, margin 1 inci, dan rata kiri. Yang terbaik adalah menggunakan font profesional dan tradisional seperti Times New Roman dalam ukuran 10 hingga 12 poin. Cobalah untuk menulis surat lamaran pekerjaanmu hanya dalam 1 halaman. Ketika manajer perekrutan meninjau surat lamaran kerjamu, mereka akan mendapatkan kesan pertama tentang dirimu sebagai karyawan potensial. Jadi luangkan waktu untuk memperbaiki format secara profesional dan tegas. Jangan lupa untuk membuat heading atau tajuk. Gunakan tajuk bisnis formal untuk surat lamaran kerjamu. Judul harus mencakup nama dan informasi kontakmu, tanggal dan nama serta alamat perusahaan. Jika kamu mengirim surat lamaran kerja melalui email, kamu dapat menghilangkan nama dan informasi kontakmu dari header ini dan meletakkannya di bagian bawah email setelah tanda tangan. Lihat pada contoh, dengan memasukkan detail yang profesional dan terperinci, kamu dapat mempermudah manajer perekrutan untuk menindaklanjuti posisi yang kamu inginkan.
Kemudian jangan lupa alamat surat kepada manajer perekrutan. Tanpa alamat, suratmu akan jadi bungkus gorengan pedagang asongan yang kalau jualan dicampur boraks dan formalin. Muhehe. Dalam penelusuran informasi tentang perusahaan, cobalah mencari nama orang yang akan meninjau lamaran pekerjaanmu. Carilah nama HRD perusahaan, termasuk jajaran direksi jika diperlukan. Alamatkan suratmu kepada orang ini dengan salam bisnis yang umum seperti Bapak atau Ibu yang terhormat dan nama belakang mereka. Jika kamu tidak yakin dengan nama atau jenis kelamin dari beliau, kamu dapat menggunakan to whom it may concern atau manajer perekrutan yang terhormat. Lalu, jangan lupa untuk mengawali surat itu dengan menjelaskan minatmu. Ingat, minatmu bukan obsesimu. Jangan fokus pada apa yang kamu ingin dapatkan, tapi fokus pada apa yang kamu berikan. Sama kayak hubunganmu, jangan banyak meminta, banyaklah memberikan. Cinta itu memberi, bukan meminta, apalagi menuntut harapan. Muhehe. Di paragraf pertama surat, sebutkan nama pekerjaan yang kamu lamar dan di mana kamu menemukan info lowongan pekerjaan. Masukkan minatmu dan peranmu dalam perusahaan dan nyatakan secara singkat pengalaman utama untuk kualifikasi yang kamu miliki yang membuatmu cocok dalam pekerjaan ini. Ini adalah bagian yang menarik bagi manajer perekrutan sebagai pembaca surat lamaranmu. Jadi penting untuk menarik orang itu dengan cepat dan ringkas. Lihat pada contoh. Kemudian, buat garis besar pengalaman dan kualifikasimu. Jika kamu tidak memiliki pengalaman, pastikan kembali pada pasal sebelumnya. Beri apa yang bisa kamu beri pada perusahaan. Percayalah, apa yang kamu berikan akan menjadi apa yang kamu dapatkan. Kamu harus menyoroti pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang diposisikan sedemikian rupa agar selaras dengan sasaran dan misi perusahaan. Misalnya, jika kamu melamar pekerjaan dengan organisasi nirlaba yang memberikan peluang pendidikan kepada anggota masyarakat yang kurang terlayani, maka kamu dapat berbicara tentang pengalamanmu dengan organisasi nirlaba atau penawaran pendidikan. Karena surat lamaran pekerjaan harus berdiri sendiri tanpa resume atau kurikulum vitae, maka memasukkan detail tentang pengalamanmu yang terkait dengan posisi yang kamu lamar akan sangat membantu. Ingat, jika kamu melamar cewek alim, maka kamu harus hafal ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis. Paling tidak kamu bisa mengaji. Jika tidak bisa, paling tidak kamu pernah belajar mengaji, atau minimal menjadi remaja masjid. Cari pengalaman yang relevan. Jangan lupa sertakan aspek kepribadianmu, capaian atau prestasi atau penghargaan yang relevan dengan posisi yang kamu lamar. Saat kamu menulis surat lamaran kerja, pertimbangkan bagaimana kamu dapat memasukkan aspek kepribadianmu. Surat yang ramah dan menarik kemungkinan akan menarik bagi pembaca, terutama ketika mereka bisa mendapatkan ide seberapa baik kamu dan cocok dengan tim. Misalnya dalam situasi yang sudah disebutkan di atas, jelaskan dalam suratmu bahwa kamu itu pandai berhubungan dengan anak-anak atau bagaimana kamu menghargai semangat komunitas. Itu adalah poin yang cukup besar. Sebelum kamu menandatangani surat lamaran, ungkapkan apresiasi kepada manajer perekrutan karena mau dan telah meninjau suratmu dan mempertimbangkan posisi yang kamu lamar. Manajer perekrutan pasti meluangkan waktu dari hari mereka untuk membaca apa yang telah kamu tulis. Jadi ucapkan terima kasih atas waktu yang dihabiskan adalah cara yang sopan dan profesional untuk menutup dokumen. Lihat pada contoh. Terakhir, tutup suratnya. Banyak orang menggunakan kata sincerely atau best untuk menutup surat lamaran. Namun yang terpenting adalah baris terakhir dari surat itu harus nama lengkapmu tanpa gelar apapun. Entah kamu profesor, kiai, syekh, atau nabi, dilarang menulis gelar pada surat lamaran. Jangan menyombongkan diri dengan gelar, arogansilah pada kemampuan. Itu dalilnya. Muhehe. Jika kamu profesional dalam suatu bidang, maka jangan lakukan itu dengan gratis. Itu kata Joker.
Kemudian jika kamu mengirimkan salinan surat itu, sertakan tanda tanganmu di atas nama yang kamu ketikkan. Saat mengirimkan surat aplikasi melalui email, kamu harus memasukkan informasi kontakmu di bawah namamu daripada memasukkan di header. Format surat lamaran kerja akan tergantung pada bagaimana kamu mengirimnya ke manajer perekrutan. Jika kamu berencana untuk mengirim surat lamaran melalui email, formatnya akan berbeda dari surat yang kamu print lalu dikirim secara langsung atau via pos. Informasi kontakmu harus di bagian bawah email, di bawah nama lengkapmu yang diketikkan. Saat mengirim email surat lamaran kerja, penting juga untuk mempertimbangkan baris subjek apa yang digunakan untuk memastikan manajer perusahaan membuka email dan membaca suratmu. Saat memindai kotak masuk mereka, manajer perekrutan akan melihat baris subjek yang kamu sertakan terlebih dahulu bersama dengan nama dan alamat emailmu. Kemudian untuk membaca atau menghapus email pada akhirnya tergantung pada baris subjek apa yang kamu pilih, yang berarti inilah kesempatanmu untuk membuat kesan pertama. Baris subjek terbaik adalah yang profesional, sopan, relevan, dan ringkas. Saat mengirim email lamaran kerja, penting untuk memasukkan judul pekerjaan yang kamu tanyakan atau yang kamu lamar. Membuat baris subjek spesifik juga membantu pembaca mengkategorikan email dengan benar dan meresponnya. Tinjau baris subjekmu dan pastikan bebas dari kesalahan, agar tidak terbuang atau terhapus atau dianggap spam. Kayak mantanmu yang stalking itu. Muhehe. Ini adalah template umum yang sering digunakan pada surat lamaran berbahasa Inggris. Tulisan merah adalah heading, informasi tentang pelamar. Kemudian yang cetak ungu adalah informasi tentang perusahaan yang kamu lamar. Ada nama HRD di sana, alamat perusahaan, dan lain sebagainya. Cari info ini di situs perusahaan. Kemudian yang dicetak merah adalah salutation dan penutup, atau sebut saja salam pembuka dan salam penutup. Kemudian yang cetak biru muda adalah paragraf pembuka, tujuan lamaranmu, dapat dari mana infonya, dan pekerjaan apa yang kamu inginkan. Selanjutnya yang cetak kuning adalah kualifikasi yang kamu miliki. Kualifikasi di sini kualifikasi profesional, mulai gelar sarjanamu, IPK-mu, sertifikat, penghargaan, dan sejenisnya. Tunjukkan bahwa kualifikasimu cocok untuk pekerjaan yang kamu lamar. Yang cetak hijau adalah pengalaman terkait pekerjaan, sehingga itu dapat bermanfaat untuk perusahaan yang kamu lamar. Pengalaman di sini bukan pengalaman pribadi. Jadi pengalamanmu pas diputus waktu sayang-sayangnya nggak akan berguna di sini. Apalagi pengalaman nyakitin perasaan cewek nggak akan guna di sini. Muhehe. Kemudian yang dicetak merah muda adalah paragraf penutup yang berisi ucapan terima kasih pada HRD yang telah meluangkan waktu, serta harapanmu untuk tahap berikutnya. Jangan lupa informasikan kontakmu dan sertifikat apa yang akan kamu persiapkan jika kamu masuk ke tahap berikutnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, melamar pekerjaan memang membutuhkan strategi selain keberuntungan. Sekian, terima kasih.